Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini kita akan melanjutkan cara alternatif uji normalitas residual pada regresi linear dengan menggunakan metode OLS. Pada video sebelumnya, kita telah melakukan deteksi normalitas residual menggunakan skewness and kurtosis. Nah, kali ini saya akan menggunakan Shapiro-Wilk. Ini sering sekali digunakan ya oleh teman-teman yang akan mendeteksi normalitas. Namun perlu digarisbawahi di sini, dalam regresi linear yang diuji normalitasnya adalah residualnya. Baik, di sini untuk contoh kasus, kita juga akan menggunakan contoh kasus yang sama, yaitu dari 3 variabel, yaitu konsumsi beras sebagai variabel dependen, kemudian pendapatan dan jumlah penduduk sebagai variabel independen, pada negara di suatu benua dari negara A sampai negara O. Baik, langsung saja kita buka aplikasi Stata. Baik, sebelum kita mulai melakukan analisis, saya informasikan pada Sobat Kanadata jika ingin terus mendapatkan update video terbaru, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini kita sebelum mulai melakukan analisis, kita perlu menginput data terlebih dahulu. Input data bisa kita klik data editor. Nah, setelah muncul data editor, teman-teman bisa langsung input satu persatu datanya, atau karena saya tadi telah menginput ke dalam aplikasi Excel, untuk mempermudah dan mempercepat, saya copy saja. Kita blok dulu, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik copy, selanjutnya kita berpindah ke data editor, kemudian klik kanan dan klik paste. Oke, sudah selesai. Kita rubah. Ini adalah variabel Y. Variabel Y ini adalah konsumsi beras. Kemudian, satu lagi var2 ini adalah variabel X1. Ini adalah pendapatan. Dan yang ketiga, var3 ini adalah X2. Ini adalah jumlah penduduk. Oke, kita sudah menginput data dari 3 variabel yang kita gunakan pada contoh kasus pada video kali ini. Kita kembali ke Stata. Kita run dulu ya, karena kita akan menghitung nilai residual. Jadi residualnya itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Untuk memperoleh Y predicted, kita harus mendapatkan terlebih dahulu nilai-nilai dari estimasi dari intercept, kemudian koefisien B1, dan koefisien B2. Ya. Jadi kita olah dulu, kita klik statistik, kemudian linear model and related, klik linear regression, kemudian masukkan Y ke dependent variable, dan X1 dan X2 itu masuk ke independent variable, selanjutnya klik submit. Oke, kita sudah memperoleh konstanta, koefisiennya berapa, kemudian X1 dan X2 juga sudah kita peroleh. Selanjutnya kita munculkan residual, kita ketik saja di komannya ya, predict residual, R ya. Jadi predict res, R, tekan enter. Kita lihat, cek di data editornya, apakah sudah muncul. Ya, kita lihat di sini ada kolom baru dengan nama variabel residual. Inilah yang akan kita uji normalitasnya. Apakah residual terdistribusi normal atau tidak? Ya, jadi asumsinya adalah bahwa residual berdistribusi normal. Maka kita harus memenuhi itu. Selanjutnya, kita olah menggunakan Shapiro-Wilk. Kita klik statistik, kemudian klik summaries, tables, and tests, kemudian kita klik distributional plots and tests. Kita cari yang Shapiro-Wilk normality test. Ini ya. Kalau pada video sebelumnya kita telah mencoba menggunakan Skewness and Kurtosis normality test. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan Shapiro-Wilk normality test. Ini saya kira banyak yang menggunakan Shapiro-Wilk. Kita klik saja. Selanjutnya variabel yang akan kita uji adalah yang residual. Oke, selanjutnya kita klik submit. Kita lihat hasilnya. Nah,
Untuk Sapir-Whorf tes untuk normalitas data dari residual, kita lihat dari probability dari Z ini adalah 0,68364. Kita lihat bahwa nilainya adalah lebih besar dari 0,05. Artinya, kalau lebih besar dari 0,05, ini artinya bahwa residual berdistribusi normal, ya. Kalau kita ingin menyusun hipotesisnya, boleh. Hipotesis 0 adalah berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya adalah tidak berdistribusi normal. Karena p-value lebih besar dari 5% atau 0,68364 lebih besar dari 5%, artinya bahwa H0 diterima. H0 diterima adalah bahwa residualnya berdistribusi normal. Baik, itu cara pengambilan kesimpulan atau interpretasinya. Semoga bermanfaat, jadi silakan teman-teman bisa menggunakan alternatif di strata ini, apakah bisa menggunakan skewness and kurtosis atau bisa menggunakan Shapiro-Wilk, atau ada satu lagi ya, dari bawahnya itu juga bisa ya, untuk uji normalitas dari residual. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.